Cek, cek. Mas Bayu, bisa didengar Mas Bayu? Ya, jelas. Monggo Pak, kami berikan kesempatan untuk bisa paparan setengah jam. Setengah jam, 30 menit lah ini dari Pak Lasa, 30 menit. Mohon untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati, Kepala OPD, narasumber Mas Ujang, mitra kami dalam pengamatan pembangunan di Kabupaten Brebes, dan seluruh pejabat fungsional, pejabat struktural di lingkungan bagian pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini dengan suasana puasa ini kita bisa mengadakan acara ini yang sudah tertunda beberapa minggu, yang insya Allah atas namanya, atas berkat dan pertolongan Allah SWT pada hari ini semoga kita bisa mendapatkan kelancaran dalam melakukan tugas-tugas yang memang semestinya harus kita lakukan. Walaupun ada beberapa hal yang masih sebuah migrasi ini, sebuah perpindahan ini biasanya sesuatu yang baru ini kita resistensinya masih sangat besar sekali ya. Jadi harapannya pada hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, sudah nggak ada reason, nggak ada alasan kita tidak mau beralih dari manual menuju elektronik. Jadi konsep pertemuan pada hari ini adalah sudah melakukan business matching. Apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran yang ada ini untuk melakukan belanja secara benar. Ya, sudah tidak dalam tataran teori karena sangat gencar sekali aturan-aturan yang baru ini, baik dari KPK, kemudian dari LKPP yang kebijakannya bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus melalui secara elektronik. Ini izinkan saya memberikan materi sebuah business matching bila pengadaan di Kabupaten Brebes. Ya, tadi sudah disinggung Bu Asisten bahwa Bapak Presiden ini, Pak Presiden kita ini sedang mengejarkan bahwa kita ini harus bangga pada produk lokal, dan dengan kondisi pandemi tentunya mempengaruhi kondisi perekonomian. Jadi bagaimana caranya bahwa UMKM ini bisa bangkit? Bahkan aturan-aturan perpajakan yang baru sekarang ini pun ini juga sangat berpihak pada UMKM. Apabila semua UMKM, jadi kalau UMKM pada undang-undang yang baru ini dia pajak PPh-nya kena 0,5%. Ya syaratnya harus dengan menggunakan surat keterangan dari KPP. Tapi kalau dia nggak ada surat keterangan dari kantor pajak, ya pajak PPh-nya 1,5%. Tapi aturan yang terbaru ini kalau dia ada surat keterangan dari kantor pajak, dia bukti sebagai UMKM dan omsetnya kurang dari 500 juta, pajaknya 0%. Gitu. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk mendorong produk lokal. Jelas ini. Kemudian bagaimana sih caranya UMKM ini bisa ikut menikmati pembangunan dengan ikut andil di dalam proses bisnisnya. Jadi UMKM ini benar-benar dimanjakan oleh pemerintah supaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, aturan yang masih fresh from the oven itu adalah SEB Mendagri dan LKPP 027/122 nomor 1 tahun 2022. Jadi sekarang ini dalam surat edaran bersama ini yang dituntut aktif itu bukan UMKM-nya, tapi yang dituntut aktif ini adalah kita selaku user, selaku pengguna anggaran, selaku KPA, bahwa yang biasa kita melakukan belanja dengan penyedia, dengan toko, dengan kita sebut dalam lebih kita familiar dengan nama rekanan
yang semula bisa hanya melakukan secara manual, sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus dilakukan secara elektronik. Ya, secara elektronik ini ya gunakan dengan menggunakan toko daring yang sudah berafiliasi, sudah tergabung di dalam Bela Pengadaan. Ada Grab, ada Shopee, ada Bukalapak, dan macam-macam yang ada di situ. Dan ada MBS Market atau Blangkon Jateng. Nah, di sini sudah perintah ya, sudah nggak ada kenapa kok seperti ini lah. Ini kalau dilihat dari keuntungan dan kelebihannya memang jelas, dengan melakukan marketplace ini semuanya sudah terrekod. Keuntungannya kemarin di pertemuan kemarin sudah kita jelaskan bahwa dengan marketplace ini kita tidak disibukkan lagi masalah SPJ. Apa yang keluar di dalam kwitansi dalam marketplace itu sudah menjadi kwitansi di dalam proses administrasi. Nah, dan kemarin Jumat kita juga sudah berikan dengan perpajakan. Jadi nanti kita diskusikan apa yang menjadi permasalahan teman-teman yang secara manual seperti apa, ya itu tidak bermasalah dengan menggunakan marketplace ini. Jadi aturan perpajakan yang mengikuti misalnya kurang 2 juta kepada termasuk ini perusahaan PKP atau non PKP yang semula kita melakukan kebiasaan-kebiasaan lama itu apakah benar atau salah. Nah, ini secara aturan nanti kita bisa cermatin bersama-sama. Kemudian tadi sudah disampaikan Bu Asisten bahwa semua OPD pemerintah daerah minimal 40% anggaran yang ada di dalam belanja itu wajib untuk porsinya untuk para teman-teman UMKM dan produk dalam negeri. Nah, ini sudah perintah ya, minimal 40%, itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Kami di bagian pengadaan barang dan jasa pada tahun ini ada pengadaan salah satu tablet ya, dalam tablet ya untuk pemantauan pada saat proses lelang. Desain kami pada awal kita pengennya mana ada sih, pengennya Samsung ya, pengennya Samsung ya, merek, saya nyebut merek ya, pengennya Samsung karena kan kalau tablet dengan Samsung yang sudah terkenal itu sangat enak, user friendly lah. Tapi dengan adanya ini ya mau nggak mau ya kita harus pakai merek yang SPC atau merek Sirek ya. Kemudian komputer juga seperti itu. Jadi kalau kita ingin beli dengan menggunakan merek-merek yang branded ya jangan gunakan uang negara, gunakan uang sendiri saja. Jadi uang negara ya yang punya negara ya kita gunakan aturan-aturan seperti apa yang negara perintahkan. Kemudian instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ini pada bulan April, ini perintah juga sudah ini ya, mengalihkan semua produk pengadaan paling lambat. Nah, ini maaf, kalau bicara mohon maaf, slide-nya kok enggak geser ya? Oh, gitu. Ya, saya belum geser, masih di PPH tadi. Nah, sudah. Udah geser nih ya, sama ya? Sudah. Instruksi Presiden, udah ya? Ya, ini merencanakan 40% dari total anggarannya. Kemudian mengalihkan proses pengadaan secara elektronik, paling lambat tahun 2023. Dan di Kabupaten Brebes ini tidak ambil tahun 2023, tapi tahun 2022. Jadi semua pengadaan wajib melalui elektronik, supaya teman-teman yang berada di luar pemerhati pembangunan, Mas Bujang ini misalnya, dan teman-teman LSM lainnya bisa senantiasa ikut mengawasi, ikut memonitor apa yang dilakukan teman-teman OPD. Ini salah satunya manfaatnya seperti itu. Kemudian perintah untuk Bupati ya, untuk bahwa kita ini nanti harus ada di dalam NPP ini supaya mempermudah ya di mall pelayanan publik ini kita bisa melakukan pendaftaran teman-teman UMKM ya untuk bisa masuk di dalam sistem pengadaan pemerintah. Nah, ini kemudian mendorong percepatan produk dalam negeri. Jadi nanti kita seluruh anggaran 3,1 triliun ini yang untuk pemerintah yang untuk produk dalam negeri. Jadi nanti pada saat teman-teman merencanakan pengadaan barang dan jasa beli komputer apa itu diutamakan adalah produk dalam negeri. Apabila tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi baru boleh menggunakan
produk luar negeri. Tapi diutamakan dulu. Dan ini nanti tim PTP 3DN di Kabupaten Brebes ini yang bisa mengizinkan Anda boleh belanja produk luar negeri atau produk di luar produk dalam negeri. Itu ya. Jadi ini sudah perintah kewajiban. Dan belanja melalui toko daring atau lokal dan toko daring ini sudah wajib. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi ya. Yang semula manual, yang semula bisa bawah tangan, ini harus melalui secara elektronik. Nah, ini masuk dalam Stranas Pencegahan Korupsi. Ya, nanti bisa langsung didetailkan oleh Mas Ujang ya, selaku pemerhati pembangunan. Bahwa pemerintah pusat ini sekarang lagi mengembangkan e-payment, e-katalog, e-marketplace ya. E-payment ini di dalam instruksi Presiden nanti pemerintah daerah akan dikembangkan kartu kredit pemerintah ya, kartu kredit pemerintah yang saat ini sudah berlaku di instansi vertikal. Kemudian e-katalog dan e-marketplace. Jadi ini yang sedang dikembangkan dan pada saat ini mungkin kita lagi menginisiasi ya, untuk menginisiasi untuk pengembangan katalog lokal, kurang lebih ada 10. Jadi teman-teman yang khususnya di bidang kesehatan, di rumah sakit, puskesmas yang ada kebutuhan untuk makan minum pasien, itu bisa belanja tanpa nilai, ada batas nilai berapapun, misalnya untuk belanja bahan makanan. Nanti kita akan berencana untuk memasukkan belanja bahan makanan di dalam katalog lokal, beras, gula. Jadi mau belanja lebih dari 200 juta tinggal ngeklik. Belanja jasa keamanan, mungkin nanti kita akan mengundang ya para penyedia jasa keamanan di Kabupaten Brebes yang sudah ada. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman rumah sakit ada jasa keamanan yang bisa bertambah bisa langsung lanjut kontrak, bisa langsung aja tanpa proses yang lebih berbelit. Kemudian ada aspal ya, karena di teman-teman PU ya, jadi ini kan sesuatu yang rutin, nanti kita akomodir belanja materialnya melalui katalog, belanja tenaganya dengan menggunakan mekanisme yang lain. Jadi lebih mudah. Impian ke depan di pemerintah itu adalah nanti belanja konstruksi itu seperti halnya belanja barang, jadi mudah sekali. Kemudian belanja beton, ya itu akan kita inisiasi, belanja jasa cleaning service, salah satunya seperti itu. Belanja jasa servis kendaraan ya masuk katalog, jadi harganya berapa sudah terstandarisasi ya, nanti berapapun nilainya walaupun lebih dari 200 juta akan kita katalogkan, termasuk ATK. Nanti akan mungkin ATK kertas ya, kertas yang akan kita standarisasikan, kita buka semua penyedia yang ada di Brebes yang untuk yang lokal. Jadi ini peluang usaha untuk teman-teman UMKM. Jadi carilah rantai pasok yang paling murah, carilah rantai distributor yang paling murah untuk ikut bermitra dan masuk di dalam katalog lokal ini. Kemudian marketplace ini untuk belanja yang sudah jadi ya, seperti makan minum ya, barang-barang yang lain yang di situ ada beberapa komoditas ya, termasuk pakaian, kemudian batik, kemudian makan minum yang saat ini saya praktekkan di lingkungan kami. Kami rapat, kita melalui Grab ya, kami pesan ATK melalui Bukalapak. Ya, nominal 11 pira ya? 600 ya? Mohon yang lain bisa di-unmute ya. Nah, jadi kita sudah mulai dari bagian pengadaan barang dan jasa ini sudah mulai untuk praktek di sini supaya dalam melakukan penjelasan ke teman-teman OPD ini kita sudah bisa ada semacam pengalaman, dan beberapa UMKM yang sudah gabung di Blangkon Jateng MBIS Market ya, ini hadir nggak ya, ini dari Buddhist Kitchen ya, saya nyebut merek di situ, yang sudah gabung di Blangkon Jateng ini seringkali mendapatkan orderan dari instansi provinsi ya. Pada saat instansi provinsi ada acara di Brebes ini butuh makan minum untuk rapat, ordernya yang sudah gabung dengan Blangkon Jateng akan otomatis diorderin di di Buddhist Kitchen ya. Ini sudah beberapa kali mendapatkan orderan
ya. Jadi UMKM akan pasarnya lebih terbuka. Mau memilih marketplace yang mana silakan, kita tidak mengarahkan. Pilih itu mekanisme pasar yang Anda inginkan, yang lebih mudah untuk melakukan bisnis di masing-masing OPD atau yang biasa Anda lakukan. Boleh Bukalapak, boleh Grab, boleh Blangkon yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, gambaran kita ini di dalam rencana umum pengadaan bahwa pada tanggal 31 Januari, ya paling lambat kemarin 31 Maret dari MCP KPK, dari KPK, bahwa semua yang ada di dalam DPA itu harus masuk di dalam rencana umum pengadaan, masuk dalam RUP. Ada kurang lebih 3,1 triliun. Nah, yang melalui penyedia itu berapa? Ada yang belanja bisa dibelanja pengadaan maupun non pengadaan. Di sini dari data yang ada, kalau kita lihat ini sudah berpindah belum, Mas Bayu? Oh, sudah. Udah ya. Oke. Kita lihat ya. Ini ada untuk yang kurang dari 200 juta. Ini saya anggap teman-teman dalam melakukan input RUP ini secara benar, ya, secara benar. Saya nggak ngerti, kita belum melakukan intervensi apakah benar atau salah dulu, tapi minimal sudah terinput semuanya. Nanti benar atau salahnya di step berikutnya. Di dalam anggaran yang kurang dari 200 juta ini kita rekap melalui sistem ada 6.973 paket, kurang lebih 272 miliar. Kemudian yang melalui lelang, ya bukan melalui lelang, melalui penyedia yang 200 sampai 2,5 miliar itu ada 210. Ini bisa melalui tender, bisa melalui katalog ya. Yang 2,5 sampai 50 miliar ada 38 paket, 296. Ya, yang di atas 50 miliar ini adalah paket lanjutan kalau nggak salah untuk KPT. Jadi untuk yang 6.973 ini yang biasa kita sebut PL, ya. PL-nya ini latahnya teman-teman di OPD bilangnya penunjukan langsung, padahal ini adalah pengadaan langsung. Kalau penunjukan langsung itu tidak terbatas pada nilai, tapi kalau pengadaan langsung itu terbatas pada nilai. Di sini kebijakan di bagian pengadaan barang dan jasa untuk nilai 50 sampai 200 kami sudah melakukan take over menggunakan pejabat pengadaan yang ada di kami. Jadi supaya membantu tugas dari teman-teman OPD untuk yang 50 sampai 200 yang atau pekerjaan yang ada berkontrak gitu ya, yang ada SPK-nya, itu menggunakan elektronik pengadaan langsung atau EPL. Yang nilainya di bawah 50 juta, nah ini tentunya yang paling banyak ini. Yang di bawah 50 juta ini yang kecil-kecil, termasuk ATK, makan minum rapat, ya, kemudian belanja seragam atau belanja yang rutin yang biasa digunakan per nota atau kwitansi. Nah, ini sangat besar sekali lah. Ini apakah pemaketan ini terdiri dari 6.973 paket? Nah, ini apakah pemaketan dari teman-teman OPD ini sudah benar yang seharusnya digabungkan tapi dipecah? Nah, ini kita belum mengarah ke situ. Ya, biasanya kalau kita lihat pengadaan ATK di masing-masing seksi, di masing-masing subbab, di masing-masing program. Nah, sangat walaupun kalau dipecah-pecah sangat kecil, kalau bisa digabung itu bisa sangat besar dan akan dilakukan mekanisme lain. Nah, tentunya ini harus ada justifikasi. Mau belanja di ecer-ecer atau belanja mau perbaiki kebutuhan. Nah, ini yang menentukan bisa menyangkut masalah perpajakan. Nah, ini kemarin kita diskusi. Misalnya kemarin pada saat ada sosialisasi, apakah benar di kantor pajak ini pengenaan pajaknya per pagu atau bukan per transaksi? Nah, saya cek itu secara aturannya, kemudian kita lakukan cross check, ternyata itu hanya sekedar kehati-hatian. Jadi semua transaksi itu sebenarnya semua perpajakan itu sebenarnya ya mengikat pada saat transaksi, tidak melihat pada pagu anggaran atau batas limitnya. Misalnya pajak adalah yang berkenaan dengan pajak itu adalah lebih dari 2 juta. Nah, misalnya ada taruh kata teman OPD belanja ATK di dalam pagu belanjanya senilai 20 juta. Ya. Pada saat 20 juta itu kalau lihat dari pagu itu kan kena
pajak. Tetapi pada saat pelaksanaan itu dalam 1 bulan bisa belanja ke toko yang sama, ya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau secara real transaksi itu enggak kena pajak, ya. Tapi dalam mekanisme pengadaan itu harus ada justifikasinya. Apakah ini ada niatan untuk menghindari pemecahan dari 1 juta, 1 juta saja? Apa memang mekanisme seperti itu? Ya, jadi nanti mekanisme pengadaan itu juga mekanisme tata cara pengadaan barang dan jasa itu sudah bisa menggambarkan mekanisme pendapatan perpajakan dan aturan perpajakan. Jadi pada saat kita melakukan desain di dalam anggaran itu sebenarnya sudah bisa mendesain berapa pajak yang harus dibayarkan. Jadi bukan berarti pajak berdasarkan pagu, tapi pajak berdasarkan mekanisme pada saat transaksi belanja. Jadi kalau transaksinya sekaligus, ya kenakan pajak. Kalau transaksinya mau dipecah-pecah, itu harus ada justifikasinya. Kenapa kok harus dipecah-pecah? Ya, apakah lebih hemat, efektif, efisiennya dipecah-pecah? Ya, karena kan di dalam perbub kita ini dalam belanja ATK itu kalau suatu ATK yang rutin, ya bukan ATK kegiatan tentunya. ATK rutin itu kan berarti berdasarkan stok, berdasarkan perkiraan pemakaian. Itu harus cara belanjanya pun juga harus berbeda. Tidak mungkin ATK yang rutin stok itu belanjanya 500.000 diecer-ecer, itu nggak mungkin. Jadi filosofinya seperti itu. Kemudian belanja kepada PKP maupun non PKP itu juga harus jelas. Tidak asal semuanya yang belanja itu kenakan pajak. Ya, itu nanti sekilas, nanti kita diskusi lagi. Kemudian ya, sekarang banyak nih mekanisme belanja yang sudah disediakan di LPSE. Ada katalog, ada bela pengadaan. Apa bedanya? Nah, ini tentunya jangan bingung nih ya. Bela pengadaan ini sekarang lagi didesain untuk yang nilainya di bawah 50 juta, yang rutin, ya, yang Anda butuhkan setiap untuk keperluan sehari-hari. Tapi katalog ini, ya, katalog itu belanjanya tidak terbatas, ya. Boleh di atas 1 miliar, tinggal ngeklik saja, ya. Boleh ini kompetisinya, dan sekarang dipermudah untuk memasukkan produk di dalam katalog lokal karena perintah dari Bapak Presiden ini ada target berapa juta UMKM harus masuk di dalam sistem pengadaan di pemerintah. Ini nanti katalog lokal ini dalam waktu dekat akan kita desain, ya. Maka saya minta bantuan teman-teman PU, teman-teman OPD yang belanjanya rutin tiap tahun itu selalu dibelanjakan supaya tidak bingung di dalam proses belanjanya dan cepat. Misalnya ya jalan, ya aspal, belanja beton, kemudian teman-teman di rumah sakit belanja makan minum pasien, nanti beli beras, beli gula, beli makanan kering, makanan basah yang rutin ada, nggak usah melakukan tender. Nah, bisa melalui laman Blangkon atau bisa melalui laman katalog lokal. Nanti kita pilah-pilah mana yang masuk di dalam lamannya Blangkon, lamannya Marketplace, ya bisa Bukalapak, bila pengadaan atau Grab dan lain-lain. Atau kebutuhan-kebutuhan yang ini, misalnya jasa cleaning service, jasa untuk bagian umum, misalnya tiap tahun ada servis kendaraan. Nah, tinggal tunjuk siapa langganan yang kemarin, misalnya bengkel kejaksaan, di depan kejaksaan atau bengkel apa, saya nggak hafal di situ yang sering itu. Ya udah, nanti kita bermitra dengan kita aja, misalnya jasa servis AC, tinggal nanti jumlahnya berapapun semua OPD, nggak usah lagi harus mengurangin dari 200 juta biar nggak tender, nggak, bebas. Kalau udah masuk katalog lokal tinggal ngeklik saja, dan kita yang melakukan nanti membantu proses para UMKM ini masuk di dalam katalog lokal maupun di dalam marketplace. Ya, ini macam nanti bisa jelaskan secara teknis ya. Para petugas pembelian atau pejabat pengadaan, jadi ini saya minta teman-teman di seluruh OPD, baik puskesmas dan rumah sakit,
kalau ini ada suatu kebiasaan yang salah sebenarnya. Belanja yang di bawah 50 juta, hampir semuanya di semua OPD yang melakukan belanja itu yang bukan hampir 99% lah itu adalah bendahara. Ya, padahal secara aturan bendahara itu tidak boleh melakukan proses belanja. Tugasnya bendahara ya hanya melakukan verifikasi terhadap belanja itu, melakukan cross check apakah ada anggarannya. Tapi cara existing yang melakukan belanja itu adalah bendahara. Salah. Yang melakukan belanja itu adalah pejabat pengadaan. Siapa pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan adalah staf atau karyawan yang mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang jasa yang dibuktikan dengan sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kalau yang di BLUD tentunya ada aturan sendiri. Siapa yang dapat tugas pembelian, tugas belanja itu siapa? Itu orang yang pernah melakukan praktek pelatihan atau mempunyai sertifikat. Jadi kebiasaan bendahara untuk melakukan belanja ya secara existingnya itu harus mulai dialihkan. Nah, apabila OPD yang tidak mempunyai sertifikat, tidak ada yang staf mempunyai sertifikat, bisa hubungin kami akan membantu, ya akan membantu. Lihat dari sumber daya yang ada di kami juga. Dan segera lakukan pelatihan, ya untuk mensekolahkan teman-teman staf ya yang ada di situ untuk bersertifikat pengadaan barang dan jasa supaya bisa menjadi petugas pembelian atau petugas belanja sehingga meringankan beban kami. Sekarang ini kami baru ada 6 orang ya untuk bisa mengakomodir sekitar berapa paket ya? 6.000 lebih paket di seluruh Kabupaten Brebes, jelas tidak mungkin ya. Untuk lelang saja pada tahun ini kita sudah lebih 117 miliar yang sudah kita selesaikan dengan efisiensi lebih dari 12 miliar ya. Pengadaan langsung sudah mulai juga. Nah, ini marketplace yang sudah bermitra dengan Pemprov Brebes yang sudah ada itu ada di Buka Pengadaan, ya Bukalapak, Blangkon Jateng, Grab ini ya. Dan transaksinya sudah ada beberapa transaksi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mencoba Publik Bangga ya kemarin. Kemudian mana lagi ya? Ya selain dari kami, ini ada rekodnya. Ya, kemudian ya ini ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa sekarang dipermudah ya, bahwa belanja dengan menggunakan anggaran pemerintah ini tidak harus tender ya, tidak harus tender. Jadi nanti akan ada mekanisme yang masuk katalog yang bisa menggunakan katalog, yang tidak ada di katalog ya jangan nunggu harus masuk katalog. Jadi apabila teman-teman OPD ini aduh katalognya belum tayang, itu jangan salahkan katalognya. Ya, gunakan mekanisme pengadaan yang lain. Berarti kalau nggak ada katalog bisa menggunakan tender ya. Kalau ada yang di dalam toko daring ya gunakan toko daring. Nah, di katalog lokal ini ada jenis-jenis item barang yang sudah nanti akan kita buat ya. Di sifat katalog lokal ini kebutuhan barang yang bersifat berulang yang setiap tahun ada ya, jasa keamanan, jasa kebersihan, yang servis yang tiap tahun itu aja yang akan kita belanja ya. ATK ya tiap bulan ada. Nanti akan kita buat sesuatu yang mudah seperti ini. Nih nanti masalah perpajakan kita diskusikan ya. Jadi UMKM ini aturan terbaru yang tidak jelas ya. UMKM yang sering kita bekerja itu sebenarnya kalau bilang PPh itu selalu kenanya 1,5 PPh pasal 22 1,5, yang pasal 23 jasa selalu sama. Padahal kalau kita dorong ya UMKM ini ya untuk mempunyai surat SKB atau surat keterangan, dia PPh-nya bisa 0,5%, kan lumayan ini ada selisih 1% buat, karena PPh ini ya kalau kita bicara PPh itu sebenarnya filosofinya adalah mengurangi keuntungan dari penyedia. Tetapi ya saya lihat beberapa teman-teman ini PPh itu tidak mengurangi keuntungan, tapi sudah kita sediakan ya, jadi anggarannya ditambahin sendiri untuk itu. Tapi sebenarnya misalnya anggaran kita beli harga 1 juta, ya misalnya beli 10 juta ya, yaitu PPh-nya ya 1,5 kali
10 juta itu bukan harus ditambahin PPh-nya berapa, ditambahin dulu, enggak gitu. Jadi nanti apa yang ada di dalam marketplace itu semuanya sudah input perpajakan yang ada. Kalau Grab ya, Grab belanjanya itu saat ini masih dibatasin maksimal 2 juta. Berarti aturan perpajakannya karena di bawah 2 juta ya berarti sudah clear, karena di bawah 2 juta ini kita tidak berhak untuk melakukan pemungutan pajak ya. Kemudian di aturan SEB belanja melalui toko daring ya, itu bendahara tidak diperkenankan untuk memungut pajak ya. Jadi sebenarnya kalau dengan belanja toko daring ini tugas bendahara sangat-sangat dibantu. Yang biasanya sibuk membantu di dalam pembuatan faktur pajak, ini tidak usah lagi ikut mumet-mumet membuat faktur pajak, bahkan membayarkan pajak. Ya, kalau misalnya dengan Bukalapak, berarti transaksinya dengan Bukalapak masuk PKP. Jadi nanti apabila transaksinya kurang dari 2 juta, ya berarti nanti atau lebih dari 2 juta, nanti dari Bukalapak pajaknya akan invoice-nya akan dikirim pembayarannya ke kita sebagai laporan bendahara yang dituntut untuk melaporkan perpajakan. Jadi pihak marketplace tentunya sudah mendesain, menyesuaikan diri tentang laporan perpajakan. Nah, berbeda kalau dengan Blangkon ini, MB Smartbird. Di situ belanja bisa menggunakan PKP maupun non PKP. Sekarang ini latah ya. Jadi semua belanja dengan OPD ini dianggap sebagai PKP. Padahal ada aturan ya, Undang-Undang nomor berapa ini untuk yang non PKP. Kalau kita non PKP itu kan dilarang untuk memungut PPN, tapi sudah banyak kebiasaan-kebiasaan ya belanja non PKP tapi dipungut PPN dengan menggunakan NPWP bendahara yang seperti itu. Nah ini saya nggak bisa benar atau salah ya, tapi di aturannya itu untuk penyedia non PKP tidak dilarang untuk menerbitkan faktur atau memungut PPN. Bahkan ada hukuman apabila non PKP menerbitkan pajak PPN, itu hukuman minimal penjara 2 tahun, maksimal 6 tahun kalau nggak salah itu di situ ya. 5 menit lagi, Pak. Berapa menit lagi nih? Ya, oke. 5 menit lagi. Ya, nanti bisa kita diskusikan. Pas ya, memang saya sediakan untuk waktunya pas. Jadi harapan pertemuan pada hari ini semua OPD untuk aktif ya. Jadi sekarang ini kalau nggak aktif mendaftarkan penyedianya, ya berarti mau nggak mau, suka nggak suka, silahkan nikmatin yang sudah masuk di dalam marketplace yang tergabung di Kabupaten Brebes. Mau belanja makanan ya bisa menggunakan makanan yang sudah tergabung di dalam Grab, Bukalapak, atau yang lain, Shopee, silahkan di situ. Ya, jadi proses pendaftarannya pun sangat mudah sekali. Saya berusaha daftar sendiri ya nggak sampai 1 hari bisa langsung on board. Ya, jadi alasan-alasan kemudian hal-hal yang menyangkut kesusahan, kesulitan, kami dengan senang hati di PBJ ini bisa membantu teman-teman OPD untuk melakukan transaksi. Dan harapan kami dan himbauan kami ya, mulai sekarang ini kita harus membiasakan untuk bisa menggunakan atau beralih dari yang manual menuju elektronik sesuai dengan instruksi presiden ya. Yang ini pemerintah presiden, bukan kami dari PBJ ya. Jadi ini instruksi presiden bahwa kita harus mulai belanja dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan rekod ya, karena ini menurut penelitian dengan belanja melalui elektronik ini transparansi, akuntabilitas ya, harga yang bervarian banyak banget itu bukan menjadi alasan, tapi pilihan. Boleh satu barang harganya berbeda, kita memilih yang mana itu juga tidak akan menjadi temuan, karena ini semuanya sudah ada after sale service, purna jual, dan hal-hal lain yang mungkin Anda sering praktek secara pribadi ya. Ada produk yang sama harganya bermacam-macam tapi kok milih
yang lebih mahal, tentunya ada pertimbangan tersendiri di situ. Saya kira itu dari saya, nanti bisa diskusi pada ini setelah selesai atau apa ini nanti saya serahkan pada moderator. Silakan Mas Bayu. Ya, terima kasih sekali paparannya Pak Kabak. Ya mungkin nanti masih akan ada beberapa hal yang perlu di ekspor lagi ya oleh peserta nanti terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak, supaya nanti setelah dari acara ini para peserta tidak lagi mengalami kebingungan terkait dengan apa rencana ke depan terkait dengan bela. Baik, selanjutnya kami berikan